begini ya, tadi ya saya memberikan sebuah kesan saja ya. Ya, begini ya, tadi saya mendengarkan tanggapan dari JPU atas nota perlawanan yang kami berikan ya pada minggu lalu. Jangan nutupin dokter Tifa. Ya, kurang lebih apa tanggapan dari JPU itu sudah jelaskan ya, kita semua juga mendengarkan. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah kesan saja ya. Pada saat saya mendengarkan itu, begini ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005 ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Loji Gandrung Solo ya. Termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya, sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama, itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya Anies Baswedan selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut ya. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya, acara BAP dari ahli ya, sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama itu BAP sudah diserahkan kepada kami lengkap, selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali, melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta, sampai sidang yang ketiga ini BAP yang kami terima itu belum lengkap juga, dan itu jantungnya, itu yang paling penting, yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan 4 orang ahli digital forensik. BAP-nya tidak kami terima. Ya, BAP lab forensik itu tidak kami terima sampai dengan hari ini. Ya, itu yang paling penting di dalam sidang ini. Nah, mudah-mudahan kita semua berdoa agar minggu depan, di mana jawaban atas eksepsi kami itu diberikan dengan penuh hikmat kebijaksanaan, dengan penuh kecerdasan akhlak, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hakim, ya, supaya hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Terima kasih. Oke, Lanjut. saya sebutkan.